quality, dan character development. Bukan hanya itu, beliau juga memberikan banyak pelatihan untuk orang tua, sekolah, gereja, dan juga institusi lain dengan topik pembentukan karakter anak dan cara mendidik anak di dalam Tuhan. Beliau juga merupakan seorang penulis dan banyak buku yang sudah dirilis, diantaranya adalah Character Excellence dan Service Excellence. Pak Rizal adalah seorang suami dan ayah dari 4 orang anak yang sudah besar, sekarang usianya sudah 22 sampai 26 tahun. Nanti Pak Rizal akan cerita lebih banyak mengenai anak-anaknya ya Pak Rizal ya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, mari kita sambut Pak Rizal. Baik, terima kasih Miss Tia. Selamat pagi semua, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk AICS yang kembali mengundang saya untuk membagikan topik ini. Dan ini adalah topik yang sangat penting, bagaimana kita membangun hubungan dengan anak-anak. Tujuannya bukan hanya untuk membangun hubungan itu sendiri, tetapi untuk memuridkan anak-anak di dalam Tuhan. Ya, jadi mari kita bersama-sama berdiskusi. Nanti ada beberapa kesempatan untuk tanya jawab. Saya persilakan Anda untuk bertanya dan bertanyalah tentang apa yang sudah saya jelaskan begitu ya. Nanti Miss Tia akan memilih pertanyaan-pertanyaan. Kan biasanya banyak sekali pertanyaan terus yang macam-macam gitu ya. Tapi nanti mengarah kepada apa topik dan hal-hal yang saya jelaskan pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu, saya akan share screen. Ya, ini sudah nampak ya. Ya, developing relationship for discipleship. Ini adalah beberapa creative ideas during the pandemic, tapi sebetulnya hal-hal seperti itu bisa dilakukan kapanpun. Ya, nanti saya akan ada banyak contoh dari banyak keluarga, juga dari keluarga kami. Baik, materi bahasan kita pagi hari ini adalah yang pertama adalah mengenai apa perintah Tuhan kepada para orang tua. Dan waktu ada perintah itu, bagaimana kebanyakan pola pikir, mindset-nya orang tua. Ya. Kemudian bagian kedua adalah bagaimana kita mengembangkan hubungan dengan anak, dan itu adalah bagaimana ada banyak sekali ide praktis yang bisa Anda tiru dari situ. Kemudian juga bagian C adalah dari situ bagaimana kita memuridkan anak di dalam Tuhan. Juga ide-ide praktis yang bisa Anda ambil 1, 2 dan kembangkan di keluarga sendiri, bisa dengan bentuk yang berbeda ya. Baik, saya mulai dengan ini adalah foto keluarga kami ya yang terakhir. Ini anak-anak umur 26, 25, 24 dan 22, dan saya bersyukur sekali kami diberi 4 anak dan dilatih oleh Tuhan sampai sekarang. Ya. Tidak ada akhirnya untuk belajar karena kami sekarang mendidik anak-anak dewasa muda, mendampingi mereka ya sejak kecil sampai sekarang, dan ini sekarang buat kami adalah masa yang baru lagi, berbeda cara-caranya, dan untuk itu kami harus belajar lagi ya. Baik, kita masuk bagian yang pertama adalah perintah Tuhan kepada orang tua dari Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 yang sudah sering Anda baca, dan saya mengajak Anda untuk membaca bersama-sama saya di layar Anda masing-masing. Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman yang mendasari topik kita pada hari ini, dan kita akan lihat beberapa hal. Kitab Ulangan disebut sebagai ulangan karena itu adalah hukum-hukum yang diulang Musa. Ya. Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengulang hukum-hukum yang sudah pernah diberikan semuanya oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, jadi ulangan dari awal sampai akhir, dan ini adalah bagian kecil dari kitab Ulangan sebelumnya. Dan Musa diperintahkan untuk mengulang hukum-hukum tersebut.
Maka disebut kitab Ulangan. Kitab bahasa Inggris namanya adalah kitab Deuteronomy. Deuteronomy adalah asal katanya Deuterosnomos, hukum yang kedua. Ya. Nah, jadi makanya dikatakan adalah apa yang ku perintahkan ini adalah ku Musa ya kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Dan yang Musa perintahkan itu adalah perintah Tuhan, makanya harus diperhatikan. Maka kalau Anda lihat ya bentuk dalam Alkitab LA itu haruslah banyak tuh ya, haruslah semuanya. Itu adalah kata imperatif, kata perintah. Dalam bahasa aslinya jelas sekali bentuknya itu berbeda. Diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Dan waktu dikatakan itu firman Tuhan itu yang diajarkan berulang-ulang kepada anak-anak itu dalam segala keadaan itu, ya, itu harus diikatkan sebagai tanda pada tangan dan harus ada sebagai lambang di dahi. Harus ada dituliskan pada tiang pintu rumah dan pintu gerbang, ya. Jadi ini menjadi ciri keluarga, menjadi ciri rumah kita, dan diikatkan sebagai tanda pada tangan. Kalau orang Yahudi sampai sekarang begini mereka. Diikatkan pada tangan kiri, lengan kiri. Kenapa? Dekat dengan jantung, dengan hati. Jadi itu sebagai lambang bahwa firman Tuhan itu menjadi degup hidup kita. Dan ini kotak ini, filakteli ini berisinya adalah beberapa ayat dari Taurat dan salah satunya adalah Ulangan 6 ayat 4-9. Nah, itu dikatakan sebagai lambang di dahimu, ya, itu sebagai pola pikir kita dalam kehidupan ini. Waktu itu diajarkan berulang-ulang supaya itu juga menjadi pola pikir kita dan pola pikir anak-anak kita dalam menghadapi segala hal dalam kehidupan. Nah, ini penting sekali bagian ini bagi orang Israel, penting sekali, dan saya berharap kita juga memandangnya dengan tingkat kepentingan yang sama. Nah, dalam bahasa Ibrani itu disebut shema, dengarlah, shema, hear, ya. Kalau bahasa Ibrani shema itu bukan hanya dengarlah artinya, tapi juga taatilah. Hear, understand, and obey, O Israel. Ya, ini penting sekali. Shema adalah bagian yang sangat penting dan sering disebutkan oleh orang Israel. Ini adalah bahasa Ibraninya ya. Kalau dibaca ini kan dari kanan ke kiri seperti bahasa Arab ya. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad, gitu ya. Nah, dia disebut sebagai deklarasi iman, seperti credo, seperti pengakuan iman rasuli di beberapa gereja. Terus diucapkan bahwa Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu esa. Perlu diucapkan demikian karena pada waktu itu bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan yang banyak dewanya. Dan Tuhan ingin memastikan sekali lagi, ditekankan kepada orang Israel bahwa kamu punya satu Allah, Allah yang esa, gitu ya. Itu dideklarasikan. Dan hendaklah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap keinginan, dengan segenap pola pikir, dengan segenap tenaga waktu. Itulah kasih kita kepada Allah. Dan ini adalah kalimat terpenting bagi orang Israel. Kenapa demikian? Ini adalah doa yang pertama yang diajarkan kepada anak-anak. Anak bangsa Yahudi, terutama yang ortodoks ya, kalau belajar baca tuh pertama selalu umur 4, umur 5 itu pakainya Taurat, gitu ya. Dan doa yang pertama diajarkan adalah Shema ini, ya. Kemudian itu juga adalah kalimat terakhir yang diucapkan sebelum orang meninggal. Kalau meninggal dengan tenang, adakan sakramen begitu. Nah, inilah Shema yang diucapkan. Sekali lagi, mengakui kepada Tuhan bahwa saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan saya akan mengajarkan perintah Tuhan itu berulang-ulang dalam keluarga saya. Dan itu diucapkan setiap hari saat bangun pagi dan sebelum tidur malam hari. Bangun pagi, diungkapkan lagi janji iman ini kepada Allah. Sebelum tidur, ungkapkan lagi. Kalau di sinagog pada hari Sabat, sebelum pembacaan Taurat, itu dibacakan dulu Shema ini.
Nah, kalau Anda lihat ini ada beberapa kata ya, ka, elofka, levavka, nafsheka, medoeka gitu ya. Kah, ini ka adalah engkau, mu, tapi dalam bentuk maskulin. Kalau bahasa Inggris kan he atau she, ya, maskulin dan feminin. Tapi kalau you itu satu, ya, nggak ada feminin maskulin. Tapi kalau di bahasa Ibrani itu engkaunya, munya itu adalah maskulin dan feminin, dan ini bentuk maskulin. Mengapa demikian? Karena di dalam budaya orang Israel pada waktu itu kalau berkumpul, dan sampai sekarang ya, itu adalah orang-orang laki-laki, para pria, dan di situ adalah para ayah, sehingga khususnya pertama-tama perintah ini diberikan kepada para ayah, para laki-laki. Laki-laki yang harus mendeklarasikan iman dan menjadikan ini sebagai panduan dan pedoman di dalam keluarga. Dan pada waktu dikatakan, waktu engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, engkau, para pria, bapak-bapak, engkaulah yang mengajarkan firman Tuhan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Itu menjadi tugasmu, dan itu diperintahkan oleh firman Tuhan kepada kita, termasuk saya, para ayah. Nanti para ayah, para suami bekerja sama dengan istri untuk melakukan perintah Tuhan tersebut. Ya. Jadi penting sekali nih, saya selalu menekankan, bapak-bapak menjadi imam dalam keluarga, dan saya sudah melihat banyak sekali perbedaannya antara keluarga yang bapak-bapaknya betul-betul menjadi pemimpin rohani di dalam keluarganya, dengan keluarga-keluarga yang bapak-bapaknya tidak mengambil peran itu. Beda sekali di dalam pertumbuhan anak-anak dan di dalam diri anak-anaknya, kelihatan sekali. Nah, dari situ kita melihat ada 4 fase pendidikan anak. Saya ambil dari Growing Kids God's Way dari SO. Ya, kita lihat dari masa ke masa umur anak, 0 sampai 5 masa disiplin, 6 sampai 12 training, 13 sampai 19 coaching, dan lebih dari 19 adalah sahabat. Nah, kita lihat ada garis lengkung ini adalah garis otoritas. Artinya, waktu anak-anak kita masih kecil, kita membesarkan mereka, mendidik mereka dengan otoritas yang tinggi sekali. Kita bilang sama, pokoknya harus taat. Papa bilang begitu. Makanya anak-anak kecil sering bilang, kan mama bilang begitu, jadi aku bukan begitu. Tapi garis ini harus turun terus waktu anak-anak makin besar. Jadi kalau anak umur 4, umur 5, kita katakan mandi, makan, sekarang waktunya belajar, boleh nonton, nggak boleh. Itu dia harus kita latih untuk menaati kita. Karena itu penting sekali untuk nanti masuk ke fase berikutnya. Tapi kalau udah umur 11, umur 12, nggak bisa begitu. Umur 11, 12 kita tiap hari kita ngomong mandi, makan, tidur, belajar. Wah, itu sama sekali nggak mematangkan dia. Ya, dan dia kita perlakukan seperti anak kecil saja. Nah, waktu garis ini menurun, digantikan dengan lengkung yang menaik, yaitu pengaruh. Waktu kita ingin hidup dia disiplin, mengikuti jam-jam tertentu, kita juga menunjukkan hal itu melalui pola hidup kita sebagai orang tua. Waktu kita ingin dia main gadget dalam waktu yang tertentu dan terbatas, kita juga menunjukkan. Waktu kita ingin dia jujur dan tulus, kita terlebih dahulu menunjukkan dalam pola didik kita dan pola komunikasi kita kepada mereka. Waktu kita ingin apa saja, kita ingin dia taat dimanapun, kita juga menunjukkan ketaatan dimanapun, di jalan raya, di gereja, di tempat kerja, dan sebagainya. Dan itu akan terlihat oleh anak-anak kita. Dan di sini ada titik masa transisi. Kalau anak-anak udah umur 12, itu udah otoritas sudah lebih di bawah daripada pengaruh. Kita bukan instruksi-instruksi dan koreksi-koreksi yang menyebabkan anak sebel sekali. Anak udah umur 13, 15 masih diingatkan tiap hari untuk buat PR, mandi, dan sebagainya. Itu membuat dia tidak berinisiatif.
lebih mendorong dia untuk tidak bertanggung jawab. Dan itu bukan yang diperintahkan oleh firman Tuhan untuk mengajarkannya berulang-ulang. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau dia udah di umur ini, kita menunjukkan kalau kita ingin dia saat teduh secara teratur, selalu pertanyaannya adalah apakah kita saat teduh dan dia bisa melihat kita saat teduh secara teratur. Atau waktu kita ingin dia banyak berdoa, dia bisa melihatkah bagaimana kehidupan doa kita? Bagaimana kita mendoakan banyak hal di dalam keluarga kita sendiri ataupun kita bersama-sama dengan mereka, semua itu adalah pengaruh yang akan menumbuhkan mereka secara matang. Nah, dalam hal itu sejak umur 8, itu 8 sampai 12 kan pre-teen, pra-remaja. Ya, kita memakai yang namanya pola hubungan dewasa. Kalau kita terus memperlakukan dia sebagai anak kecil, dia nggak akan matang-matang pada umurnya. Ada banyak anak SMP, SMA, saya lihat sekali nggak matang dalam berkomunikasi dengan orang dewasa dan dalam banyak hal lain. Karena apa? Karena banyak diperlakukan di rumah seperti anak kecil. Komunikasi antara orang tua dengan anak isinya cuma instruksi dan koreksi. Dan itu membuat anak di umur-umur ini mulai lebih menjauh dari orang tua. Kenapa? Karena komunikasinya nggak enak kalau instruksi koreksi. Nggak bicara seperti orang dewasa yang saling membangun. Nah, kita lihat dari Kolose 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Waktu dikatakan bapak-bapak, sekali lagi, itu adalah budaya zaman itu, tetapi sebetulnya maksudnya adalah bapak-bapak dan ibu-ibu. Satu paket. Waktu dikatakan janganlah sakiti hati anakmu, kalau kita otoritas kita terus di atas manteng seperti ini, kita instruksi, kita koreksi, instruksi, koreksi di umur-umur ini, itu menyakiti hati anak kita. Efesus 6 ayat 4, ya, ayat yang paralel dengan itu, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anakmu. Itu membangkitkan amarah. Makanya kalau dikatakan kenapa anak-anak di umur ini menjauh dari orang tua, nah, jawabnya makin pendek-pendek. Kenapa? Dia capek dengan komunikasi yang berisi instruksi dan koreksi. Kalau kita bisa ngobrol dengan dia secara orang dewasa, dia akan tetap nempel dengan kita. Nanti itu kita bicarakan di bagian berikutnya. Ya, jadi bagaimana kita menyakiti hati anak-anak kalau kita hanya berisi instruksi, koreksi, omelan, instruksi, koreksi, omelan, dan seterusnya ya. Nah, yang kedua adalah Yohanes 19 ayat 15, Yesus berkata kepada murid-muridnya mendekati akhir pelayanannya, dia katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Lalu Yesus dalam mendidik murid-muridnya aja menjadikan mereka sahabat dalam waktu 3,5 tahun. Kita juga mau meniru itu. Semakin besar anak dan nanti pada waktunya di umur dewasa muda ini, di umur dewasa ini, kita maksudkan itu menjadi sahabat kita, mengerjakan berbagai hal bersama-sama. Bisnis, pelayanan, apa saja, olahraga dan sebagainya. Karena kita mau jadikan dia sahabat, ya. Kita meniru Yesus dan ini semuanya adalah ada dalam konteks pemuritan, memuridkan anak-anak di dalam Tuhan. Itulah 4 fase tersebut. Nah, ini semuanya perintah Tuhan, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, Kolose 3:21, Yohanes 19 ayat 15, yang sekarang kita sandingkan dengan pola pikir orang tua. Pola pikir orang tua bagaimana nih? Ada banyak sekali orang tua, saya harap nggak banyak di sini atau nggak ada di sini, yang mau outsource anak-anaknya. Kirim ke sekolah terbaik? Pasti. Kirim ke sekolah minggu? Iya. Kirim ke tempat les yang terbaik? Betul. Semuanya nggak ada yang salah. Betul sekali. Tapi pola pikir orang tua, kalau dikirim ke sekolah terbaik terus merasa gini, ya udah sekolah pokoknya udah didik mereka. Masukin ke sekolah Kristen seperti ICS. Nanti akan dididik secara Kristen. Dibuat imannya bertumbuh. Dididik dalam edukasi secara baik begitu ya. Sudah, itu adalah tugasnya sekolah, bukan tugasnya saya. Nah, karena itu diperintahkan kepada kita orang tua. Ya, bukan kepada sekolah.
sekolah adalah perpanjangan tangan kita. Oleh sebab itu, hendaknya kita bekerja sama dengan sekolah dalam berbagai hal. Dalam menasihati, dalam mendidik, termasuk dalam menghukum. Ada banyak orang tua kalau anaknya dihukum oleh sekolah marah, begitu ya. Itu adalah kepanjangan tangan kita, karena mereka kalau melakukan kesalahan perlu diberi konsekuensi, perlu dihukum. Kita bekerja sama dengan sekolah. Ada banyak orang tua memperlakukan sekolah minggu sebagai outsource, kayaknya turunin anak di sekolah minggu beres, ya. Nanti harap imannya bertumbuh. Enggak, itu enggak diperintahkan kepada sekolah minggu. Itu sekali lagi kepanjangan tangan kita orang tua, karena kita yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang utama adalah in-house, ya. Nah, orang tua memilih dan memilah hal-hal apa yang akan dan perlu kita tangani sendiri sebagai orang tua. Semakin banyak yang dilakukan, semakin terjalin nanti jembatan hubungan. Ya, memang anak-anak belajar di sekolah, tapi kita juga mendampingi. Waktu kita mendampingi, bagaimana caranya? Nah, sekarang PJJ nih, ya. Pembelajaran jarak jauh, ada banyak sekali orang tua makin stres karena merasa itu dikembalikan kepada orang tua, padahal itu sebetulnya yang utama, begitu ya. Kita belum tahu nanti new normal bagaimana nih, tapi itu tugas orang tua sebenarnya. Jadi jangan stres-stres, tapi juga jangan harapkan yang ideal di masa PJJ ini, ya. Kalau anak umur 7, anak umur 8, nggak bisa diem di depan layar, laptop, udahlah, nggak apa-apa. Saya juga saya mendampingi sekolah-sekolah ya, saya mengatakan kepada para guru, itu susah sekali, kita susah ngajarnya, mereka susah ngikutinnya. Nggak usah yang ideal, nggak usah semua anak harus diam. Untuk anak-anak itu udah 30 menit udah luar biasa. Udah bagus sekali. Jadi kalau ada yang gerak-gerak, lihat kemana, lihat ke situ, ya sudahlah. Saya melakukan training tetap untuk perusahaan-perusahaan. Sekarang ini ada banyak peserta yang sambil bekerja, sambil tadinya saya marah-marah, ya di dalam hati ya, komplain-komplain lama-lama, udahlah, tetap saya lakukan yang terbaik saja. Nanti Tuhan yang urus. Tapi orang tua, mari kita bekerja sama dengan sekolah dalam hal itu untuk mendidik anak-anak dengan baik. Jangan lebih banyak marah-marah sekarang nih waktu PJJ. Jangan. Karena semua udah stres. Anak stres, orang tua stres, guru stres. Jangan kita lebih lagi bikin stres. Sekarang ini masa pandemi, ini masa anugerah. Begitu ya. Oke, sekarang berikutnya. Hamba Tuhan adalah mereka yang melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Jadi, setiap orang percaya yang melakukan kehendak Tuhan adalah hamba Tuhan. Saya ingin menekankan kepada kita semua bahwa kita masing-masing adalah hamba Tuhan yang dimandatkan, diperintahkan oleh Tuhan untuk melatih anak kita masing-masing. Hamba Tuhan dan para pengerja di gereja dan di sekolah adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong kita. Oleh sebab itu, hendaknya kita bekerja sama. Jangan kalau ada peraturan begini begitu di sekolah, wah kita protes gini gitu, wah, kenapa begini, kenapa begitu. Kita bekerja sama, boleh bertanya, boleh usul, tapi kita mendukung semua itu karena mereka di sekolah udah memikirkan itu secara komprehensif. Gitu ya. Kalau ada yang tidak kita setujui, mari kita bertanya dengan sikap yang baik dan bekerja sama. Saya bukan sedang membela sekolah ya dalam hal ini, tapi betul-betul membutuhkan kerjasama antara sekolah dan orang tua. Kalau enggak, sekolah enggak bisa jadi kepanjangan tangan kita yang terbaik dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Kemudian jangan selalu menggantungkan harapan dan usaha pada perpanjangan tangan tersebut. Apakah itu anak, apakah itu les, apakah itu sekolah minggu. Tangan kita yang utamanya harus melakukan karena itulah perintah Tuhan kepada kita. Nanti pada akhir hari, pada waktu penghakiman, kita ditanya oleh Tuhan karena sudah diperintahkan oleh Tuhan mengenai hal ini. Nah, sampai sini dulu saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya, apakah itu tentang 4 fase pendidikan, apakah itu tentang Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 dan hal-hal yang saya jelaskan mengenai in-house versus outsource dan sebagainya. Kita bertanya jawab soal itu dulu sebelum nanti saya jelaskan mengenai bagaimana
apa namanya membangun hubungan, dan kemudian bagian yang ketiga adalah bagaimana memuridkan. Saya serahkan kepada Miss Tia untuk memimpin kita dalam tanya jawab ini. Baik, terima kasih Pak Rizal. Saya minta maaf sebelumnya, sepertinya koneksi saya. Oke, mudah-mudahan sekarang sudah kembali ya. Bisa terdengar dengan jelas? Ya. Oke, puji Tuhan. Pak Rizal, kita akan membuka pertanyaan dulu, sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu. Sekalian yang jika ingin bertanya bisa klik raise hand button, atau boleh menuliskan di kolom chat, atau juga kita sudah menyediakan G-form untuk bertanya. Jadi ada 3 cara untuk bertanya. Jadi bisa secara langsung maupun melalui G-form atau Zoom chat ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari orang tua, boleh saya bertanya Pak Rizal? Ya, Jadi silakan. saya punya 3 anak Pak Rizal, masih sangat kecil. Yang 1 TK, yang 2 SD kelas 1 dan kelas 2. Nah, 3-tiganya ini punya karakter yang berbeda dan kematangan yang berbeda. Jadi kadang-kadang saya berpikir, apa maturity anak-anak itu berbeda karena personality mereka? Atau bagaimana Tuhan menciptakan mereka. Jadi bukan karena sayanya, karena saya merasa saya mendidik mereka dengan cara yang sama 3-tiganya. Tetapi kenapa yang lebih besar justru tidak lebih matang daripada yang tengah atau yang lebih kecil gitu Pak Rizal? Oh, oke. Bagaimana menurut Begitu Bapak? ya. Yang Iya, kelas 2 itu SD yang saya ini apa, alami. laki atau perempuan? Lelaki. Yang pertama lelaki, yang kedua lelaki, yang ketiga perempuan. Oke. Terima kasih, Miss Tia. Iya. Begini, urutan kelahiran selalu ada pengaruhnya. Anak-anak sulung itu cenderung lebih matang karena dia sering menerima tanggung jawab dari orang tua. Kalau Anda lihat persentasenya astronot, itu 95% atau lebih 97% itu adalah anak sulung. Karena dia harus mengambil, begitu ya. Presiden-presiden di Amerika, nanti Anda lihat ya statistiknya, itu menarik sekali ya. Berapa yang anak sulung itu, kebanyakan itu anak sulung. Jadi anak sulung dikaruniai oleh Tuhan peran seperti itu, dan itu hampir dengan sendirinya mendewasakan mereka. Namun ini ya, betul tadi personality type itu mempengaruhi. Jadi kalau dia anak koleris dan sulung, itu double tuh. Itu dia lebih cepat ambil tanggung jawab, lebih begitu ya, lebih mimpin dan sebagainya. Tapi kalau anak sulungnya adalah anak sanguinis misalnya, yang happy gitu ya. Kadang dia nggak ambil itu karena tipe kepribadiannya begitu. Nah, faktor ketiga, apalagi kalau umurnya dengan adik-adiknya dekat. Nah, kalau umurnya jauh, misalnya 4 tahun, dia akan hampir dengan sendirinya menjadi koko, menjadi cici. Tapi kalau umurnya dekat, itu dia jadi bro dia ya, jadi sis gitu ya. Jadi temen. Jadi personality type-nya tuh keluar dengan sendirinya. Kalau dia sanguinis ya dia jadi sanguin banget begitu. Nah, keempat. Jadi hal pertama adalah urutan kelahiran, kedua adalah personality type, ketiga apalagi tadi sebut. Keempat adalah laki perempuan di anak-anak itu beda sekali. Anak-anak perempuan lebih cepat matang di umur anak-anak kids. Jadi kalau anak perempuan umur 6 itu masih lebih matang daripada anak cowok umur 8. Kaceknya biasanya 2 tahun. Makanya kalau sekolah Katolik zaman dulu itu pisah kan. Nah, saya produk sekolah Katolik ya. Pisah cowok cewek. Kenapa? Waktu disatukan juara kelasnya mah cewek melulu. Nah, coba aja deh satukan, karena di umur yang sama itu cewek lebih mateng, dia lebih denger, lebih apa segala macam. Jadi kebanyakan anak cewek lebih pintar tanda kutip. Karena anak cowok nanti tumbuhnya kemudian waktu kuliah. Dia nyusul tuh tinggi badannya, suaranya, segala macam. Dia nyusulnya di situ. Nyusul dari cicinya atau nyusul dari adiknya kematangannya. Jadi anak cowok umur 12, umur 13 kadang-kadang masih pongo-pongo gitu ya, ditanya umur 12 nih anaknya, kamu gimana? Hah? Gitu, anak 12 cowok. Tapi anak cewek umur 10 itu mantep seringkali. Jadi ada faktor-faktor tersebut ya.
Jadi jangan merasa bersalah, Mistia ya, tenang-tenang aja. Memang begitu. Kalau umurnya deket nih, apalagi saya duga, jadi bedanya setahun nih, kira-kira kan begitu ya. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Pak Rizal pencerahannya. Jadi saya akan tetap lanjutkan cara Lanjutkan. parenting saya dengan bantuan tips dari Bapak hari ini pasti akan saya catat. Oke, ada pertanyaan dari orang tua murid. Ya kan, Pak Rizal, saya mau bertanya, anak saya sudah berumur 14 tahun, tetapi saya masih harus teriak-teriak seperti force her. Berarti perempuan nih Pak, anak perempuan biasanya mesti udah matang nih ya Pak, 14 tahun. Kayak untuk mandi aja mesti teriak-teriak, kalau enggak dia akan mandi lebih malam daripada saya. Mungkin kalau saya boleh tambahkan, orang tua yang anaknya sudah cukup besar, usia 14 gitu, kalau dengar parent seminar kayak gini, mungkin dalam hati merasa apa terlambat ya. Terus bagaimana cara fixnya nih Pak gitu. Terima kasih. Enggak apa-apa terlambat. Yang penting bertobat. Gitu ya. Gitu ya. Kita itu kan di dalam kehidupan kita kan kita ada yang baru bertobat dalam hal ini di umur berapapun. Kemudian kita baru disiplin di jalan raya di umur berapa. Kita udah tahu tuh semuanya tuh. Gitu ya. Termasuk di dalam parenting. Ada banyak hal kita termasuk saya itu terlambat. Enggak apa-apa. Tapi Tuhan senang sekali setiap kita bertobat. Nah, waktu ibu berkata atau bapak berkata, saya harus mengulang-ulang. Kata siapa harus? Nggak ada yang mengharuskan. Ayo. Justru waktu ibu mengulang-ulang, itulah salahnya di situ. Setiap kali kita mengulang-ulang instruksi, anak-anak itu hanya tunggu nanti aja instruksi terakhir. Ini waktu instruksi pertama masih mama belum serius kok. Dia ngomongnya juga masih buat PR. Nanti waktu udah kedua udah buat PR belum? Nanti ketiga buat PR. Nah, itu berarti serius. Nah, kalau setiap hari dibiasakan begitu, dia jadi terbiasa untuk tidak menaati pada instruksi pertama. Kebiasaan itu semua hal yang metode yang kita lakukan itu akan menggambarkan nanti bagaimana hubungan dia dengan Tuhan. Para orang tua, apalagi para bapak ya, cara kita berinteraksi itu menggambarkan bagaimana Tuhan berinteraksi dengan kita. Kalau kita berinteraksi dengan cara yang salah, mengulang-ulang instruksi, waktu dia sebagai manusia dewasa nantinya mendengar instruksi dari Tuhan, itu harus seperti Samuel, satu kali, kedua kali nggak ngerti, ketiga kali baru ngerti tuh. Tapi kalau Tuhan udah ngomong keras gitu kan, sayang. Jadi justru yang ubah tuh kita, nggak ada yang mengharuskan Anda instruksi berulang-ulang. Sekarang setelah mendengar ini, Anda bilang sama anak Anda yang umur 14 itu, Papa, Mama salah selama ini, maaf ya. Mama baru belajar, Papa baru belajar. Ternyata instruksinya harus satu kali. Nah, ayo kita kerjasama yuk. Mama nggak mau jatuh ke dalam dosa. Papa nggak mau jatuh ke dalam dosa. Kalau Papa, Mama setiap hari sampai teriak-teriak, dan itu bukan dalam satu hal aja. Bisa dalam hal mandi, bisa dalam PR, bisa udah berapa kali teriak-teriak. Sayang itu uratnya nggak bisa nyanyi nanti. Gitu ya. Jadi, udah satu kali aja. Anak-anak itu bisa sekali mereka taat. Bisa lebih daripada yang kita perkirakan. Kalau metode kita benar, dia akan lebih menikmati instruksi kita dan menaati itu. Waktu kita menginstruksikan dengan baik, ya sudah, dia akan taat. Karena nggak akan ada teriakan berikutnya. Jangan lupa doakan ya. Tuhan, saya akan bertobat. Instruksi satu kali. Tuhan ya yang tolong dia. Tapi biasanya orang tua gini, instruksi sekali. Terus gergetan di dalam hati. Oh, kok belum gerak sih? Itu namanya nggak beriman. Tenang aja, instruksi sekali, terus udah doa. Tuhan tolong ya, tolong. Nanti mujizat itu terjadi deh, lihat deh. Itu ya. Silakan, Mistian. Oke, baik Pak Rizal, terima kasih. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Bapak atau Ibu Liris Limari ini. Jadi dari sisi orang tuanya ya Pak harus berubah terlebih dahulu ya Pak ya. Mungkin
Kenapa sampai teriak-teriak? Saya juga pernah mengalaminya sih Pak, karena dikasih tahu baik-baik nggak mempan, makanya harus teriak. Tetapi kita harus kembali lagi ke pola yang benar ya Pak. Tapi kalau Betul. kita udah berusaha menahan diri gitu Pak, udah ngomong baik-baik dan menyampaikan sekali, tapi mereka tidak taat atau tidak melakukannya, itu kita kasih disiplin atau gimana tuh Pak kalau udah usia 14 tahun seperti itu? Kan 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Kan gitu. Pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar. Gitu kan? Jadi berdoa Jalan ya Pak ya. keluarnya itu bukan teriakan berikutnya. Bukan. Diem dan doa. Diem dan doa. Karena seringkali yang membuat anak-anak kita jadi nggak matang adalah metode kita yang salah. Begitu. Jadi berimanlah dalam keseharian Anda dan Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa dalam diri anak-anak. Anak-anak umur 14 Anda harus perlakukan dengan pola hubungan dewasa. Dan kalau Anda berteriak-teriak, Anda mengulang-ulang instruksi, itulah yang disebut sebagai Kolose 3:21, janganlah sakiti hati anakmu. Efesus 6 ayat 4, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anakmu. Mereka jadi marah. Jadi sebel, dan nanti pada waktu dewasa malas sekali dengar konsultasi kita. Kita nggak laku jadinya sebagai orang tua, begitu ya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Rizal. Ada pertanyaan berikutnya Pak Rizal. Di sini saya baca. Ini spesifik pertanyaannya mengenai peranan ayah. Nah, cocok sekali nih karena Pak Rizal juga seorang ayah. Bagaimana sebaiknya peranan ayah di fase transisi untuk membangun relationship terhadap anak sehingga ada trust yang terbangun, dan bagaimana membagi peranan dengan si istri, maksudnya khususnya dalam masa transisi yang tadi Bapak tunjukkan chartnya itu Pak, jadi usia preteen itu Pak. Bagus, terima kasih. Ayah, saya udah lihat begitu banyak keluarga yang ayah-ayahnya berperan betul-betul seperti firman Tuhan, penuh mendampingi anak. Anak-anaknya jadi sangat matang. Ini ayah nih, saya ngomong ayah. Betul-betul. Apalagi itu akan nyata sekali di anak-anak cowok. Ayah-ayah yang mendampingi anak-anak cowoknya akan lebih maco. Ayo, ayah-ayah mau nggak anak-anaknya lebih maco? Pasti mau, dampingi anak-anaknya. Nanti contoh-contohnya banyak nanti. Anak-anak ayah yang mendampingi anak-anak ceweknya akan lebih girly. Tapi yang nggak didampingi oleh ayah, itu anak-anak cewek akan lebih, saya nggak menyalahkan anak tomboy, nggak. Itu mungkin memang begitu. Tapi dia jadi lebih tomboy tanpa ayah. Begitu. Nggak ada salahnya dengan anak yang tomboy, tapi anak-anak cowok banyak yang jadi lebih lemah waktu dia nggak didampingi oleh para ayah. Bagaimana cara mendampinginya? Nanti banyak contohnya, dan kalau ayah banyak sekali bicara dengan anak secara pola hubungan dewasa, anak-anak itu akan jadi matang sekali. Anak-anak itu akan jadi lebih pede. Anak-anak itu akan jadi lebih secure. Terutama anak-anak memasuki masa pra-remaja 8-12 dan masa remaja, waktu ayah-ayah itu lebih nempel dengan anak, anak-anak itu akan jadi pra-remaja yang matang dan remaja yang matang. Saya sering ngetes nih di gereja kami ya, bukan di gereja orang lain ya. Gitu ya. Saya suka ngetes ya, ngajak ngobrol anak-anak umur berapapun, kids, preteen, dan teen. Dan jelas sekali, kalau anak-anak yang nggak matang itu diajak omong oleh orang dewasa ya, anak-anak umur 14, saya tanya, kamu sekolah di mana? Kelas berapa? Ini anak, ini mama. Atau ini anak nih bapak. Anak umur 13, umur 12, saya tanya, kamu kelas berapa? Enggak jawab ke saya. Lihat ke mamanya. Mamanya enggak, kamu jawab, ditanyain sama om. Kelas 6 om. Beuh. Itu salah satu tanda. Dia enggak secure, dia enggak pede. Tapi kalau anak-anak yang didampingi oleh para ayah, dia udah biasa ngobrol dengan orang dewasa, enggak berupa dikasih instruksi, dikasih koreksi. You talk down to your kids, to your preteen, to your teens. Always talk down. Maka dia itu akan tetap jadi kids. Begitu ya.
Nanti akan ada contoh-contoh berikutnya. Nanti saya kasih Ya. contoh lainnya, Mistian. Baik, Pak Rizal. Jadi menurut Pak Rizal, untuk usia pritin tentunya harus terus didampingi dan juga sering-sering banyak bicara. Jadi ada sesi bicara dengan anak, quality time ya Pak ya. Bagaimana Betul. cara membagi peranan ini kepada ibu? Jadi ibu tuh sebenarnya mengerjakan bagian mana sih ketika ayah nih mengerjakan bagian ini dalam masa pritin ini? Kalau Ya, ibu ya, ya, seperti ya, ya. Ibu mah udah kasihan banget. Ibu mah udah tangannya udah 10. Ibu mah, aduh, ibu apalagi ibu-ibu bekerja ya. Sampai ke rumah lakukan tugas rumah tangga udah banyaknya, udah bukan setengah mati, 3/4 mati, 7/8 mati. Kan ibu-ibu kan begitu kan? Ibu-ibu tuh sakti sekali. Anda diberi kemampuan yang luar biasa oleh Tuhan untuk menangani udah bukan multitasking lagi. Multitasking. Kita para ayah tuh satu. Kerjaan tok, bisnis tok, gitu. Terus waktu dikasih yang lain udah gelegapan gitu loh. Makanya banyak para ayah ngasih, udah anak tuh urusan elu, itu anak elu, anak siapa? Anak bersama juga, kan gitu kan. Jadi tentunya bersama-sama, ya tentunya bersama-sama. Tetapi diperintahkan pertama-tama itu kepada kita sesuai dengan Ulangan 6 ayat 4-9 tadi. Tapi bersama-sama, istri-istri menolong suami supaya dia bisa melakukan tugasnya sebagai imam dalam keluarga. Nanti dalam contoh-contoh itu akan jelas sekali. Begitu ya. Tapi sama-sama. Sesekali mendelegasikan boleh, kepada istri, tapi pada akhirnya kita yang paling ditanya loh, para ayah. Kita ditanya oleh Tuhan. Nanti pada waktu hari penghakiman kita nggak akan ditanya bisnis kita. Enggak. Bagaimana engkau menangani bisnismu? Enggak. Bagaimana engkau menerapkan Ulangan 6 ayat 4-9? Karena aku sudah memerintahkan kepadamu untuk mengasihi aku dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, dan apakah engkau mengajarkan firmanku berulang-ulang kepada anak-anakmu pada waktu bangun, pada waktu berdiri. Terus, masa para bapak? Hah? Gimana Tuhan? Ulangi lagi sekali pertanyaannya. Kagak bisa. Jawab. Dan kita ingin bisa menjawab dengan percaya diri. Iya Tuhan, aku melakukan sebisa kemampuanku. Begitu ya, Nistia ya. Ya, baik, terima kasih Pak Rizal. Mungkin satu lagi pertanyaan boleh Pak Satu Rizal? lagi. Ya. Belum masuk ke sesi berikutnya. Ya, jadi kalau misalnya bagaimana pola kita dididik oleh orang tua kita itu mempengaruhi pola didik kita ke anak-anak. Kalau misalnya kita dididik sama orang tua kita dengan cara yang salah, orang tua kita dulu suka teriak-teriak, apa itu berpengaruh secara sadar tidak sadar kita memperlakukan anak-anak kita, dan itu akhirnya jadi merusak relasi kita dengan anak-anak karena pola pembentukan parenting yang salah juga. Atau bahkan mungkin ada beberapa orang tua yang juga dari keluarga misalnya broken home, tidak ada figur papa gitu, seperti itu. Betul sekali. Saya setuju bahwa cara kita dibesarkan akan memengaruhi kita. Tapi kan kita belajar, ya toh. Apalagi hari ini belajar. Hari ini belajar. Apa yang diterapkan dari pembelajaran hari ini? Kita nggak mau menyalahkan masa lalu. Iya, betul ada pengaruhnya. Ya kan? Tapi saya percaya juga kebanyakan yang orang tua kita lakukan walaupun mereka nggak belajar parenting ya, zaman dulu, itu hal-hal yang baik, kebanyakan begitu. Iya, ada beberapa di antara kita yang dari keluarga broken home. Tetapi Allah Bapa kita maha baik dan dia mengajari kita melalui firman-Nya seperti hari ini kita belajar bersama, dan saya yakin sekali Anda udah belajar dari banyak sumber. Bagaimana kita menerapkan itu tanpa menyalahkan masa lalu? Kita berdamai dengan masa lalu kita, dan kita dan istri kita membentuk keluarga kita yang baru. Kan itu adalah Kejadian 2 ayat 24, begitulah dikatakan akan meninggalkan ayahnya dan ibunya supaya bisa bersatu dengan istrinya. Itu maksudnya itu begitu. Meninggalkan secara emosional, dalam bahasa Ibrani-nya tuh meninggalkan, leaving to cleaving. Gitu ya. Cleaving itu nempel dengan istri, bersatu. If you're not living, you cannot be cleaving. Selalu begitu ya. Jadi meninggalkan itu dalam bahasa Ibrani-nya dalam Kejadian 2 ayat 24 itu berarti meninggalkan secara emosional, meninggalkan secara prioritas, meninggalkan secara budaya, meninggalkan secara semuanya untuk membentuk keluarga kita yang baru. Tentunya kita ambil dong dari orang tua kita yang bagus-bagus dan mendiskusikannya dengan istri kita. Ambil yang mana ya dari keluargamu? Dari keluargaku yang mana ya? Terus kita bentuk sebagai keluarga kita sendiri. Itulah maksudnya Kejadian 2 ayat 24 atau Efesus 5 ayat 26 dan seterusnya. Gitu ya. Saya lanjutkan ya, Mestia ya.
Ya, silakan Pak Ya, Rizal. terima kasih Bapak Ibu untuk semua pertanyaan yang sungguh-sungguh bisa membuat kita lebih dalam dalam materi kita. Dan kita sekarang akan masuk bagian yang B adalah bagaimana developing relationship, mengembangkan hubungan dengan anak. Bapak Ibu, ini adalah contoh dari banyak keluarga, dari hal yang kami lakukan bertahun-tahun ya. Don't be overwhelmed. Itu mau saya pesankan pertama gitu. Jangan rasa, aduh nih gila banyak banget. Enggak, Anda ambil satu dua contoh, amati, modifikasi, lakukan untuk keluarga Anda. Begitu ya. Saya punya banyak sekali contoh, lebih banyak daripada yang akan saya tayangkan, tapi saya membatasinya karena waktu ya. Tapi Anda bisa mengambil satu atau dua untuk Anda langsung lakukan dalam keluarga. Kami udah membina ribuan keluarga dan saya melihat betul orang-orang yang menerapkan hal-hal yang kami pelajari dan kami jelaskan itu indah sekali. Hal-hal yang indah terjadi dalam keluarganya, dalam anak-anaknya, dan saya bisa melihat banyak keluarga dari anak-anak kecil sampai besar, banyak hal yang indah karena Tuhan melakukan hal yang luar biasa dan kita melakukan metode yang tepat. Yang pertama, ini waktu anak-anak kami masih kecil ya, one on one secara rutin, dan ini saya pesankan kepada para ayah, tidak kepada para ibu. Para ibu sudah memiliki hubungan yang secara emosional lebih dalam dengan anak-anak sejak mengandung mereka selama 9 bulan, tetapi para ayah harus mengusahakan yang ekstra untuk memiliki hubungan dengan anak-anak. Jadi anak kami 4 dulu waktu anak-anak masih kecil, saya one on one secara rutin minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dengan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, kemudian ada one on one dengan istri. Ini penting sekali. Dan dalam one on one itu kita nggak bicara instruksi, nggak bicara koreksi sama sekali. You just having fun with your kid. Ngobrol, makan es krim, dulu saya ke Dunkin Donut, ke AW, cuma ngobrol paling setengah jam gitu ya. But you invest your time with your kid. You build relationship. Ya. Nah, ini adalah salah satu keluarga yang melakukan PR. Ya, betul-betul punya anak sekarang umur 15, umur 11, umur 7 sekarang ya. Ini pengusaha yang sibuk sekali. Dan banyak dari Anda adalah pengusaha sibuk, profesional yang sibuk. Tapi Pak Damon ini dia mengusahakan setelah dengar, wah luar biasa dia. Coba saya terapkan. Dan dia dedicate ya, hari Kamis. Enggak, masih lupa hari Selasa. Saya tulis di buku saya itu penerapan ini. Dia bilang sama partner-partner bisnisnya, itu dia Kamis malam. Gue nggak bisa meeting ya sekarang Kamis, padahal dia ada meeting dengan mitra-mitranya. Kenapa? Gue mau ketemu anak-anak gue katanya gitu. Wah, diketawain sama mitra-mitra bisnisnya. Nanti juga nggak akan tahan lama. Dia lakukan. Ketemu dengan one on one dengan anaknya yang sulung, dengan anak yang kedua, dengan anak yang ketiga, terus. Dan dia katakan, aduh Pak, terima kasih sekali. Hubungan saya dengan anak saya jadi jauh lebih baik. Jadi bagus sekali. Ya. Nah, saya one on one sampai sekarang bisa ya, dengan anak dewasa bisa one on one. Anak kami yang dewasa, dan itu betul-betul membangun hubungan kami. Itu yang pertama, one on one. Yang kedua adalah ngobrol bareng santai. Ini sekeluarga di balkon rumah nih. Ngobras nih. Ngobrol aja bareng. Lagi-lagi jangan ada instruksi, jangan ada koreksi, karena kebanyakan komunikasi orang tua dan anak adalah instruksi dan koreksi. Jangan. Kita mau membangun persahabatan. Sahabat itu namanya nggak selalu kasih instruksi, kan? Nggak selalu ngoreksi. Kalau instruksi dan koreksi itu bukan sahabat namanya. Ngobrol aja, ini wah seru-seru gitu ya. Nanti saya kasih tahu beberapa ide mengenai obrolan. Nomor C, beraktivitas atau main bersama. Ya, ini foto anak kami yang sulung. Dan kami banyak sekali berenang bersama. Waktu anak-anak kecil, banyak sekali. Tiap minggu berenang bersama, berenam. Tapi ini waktu dia baru pertama nih, baru anak sulung aja tuh. Kemudian main layangan. Saya nggak bisa main layangan. Ya, tapi minta ini dulu ya, supir saya tuh. Naikin dulu layangannya. Terus baru saya pegangin, terus anak saya yang sulung. Main apa aja. Jangan, kayak kita harus menggali ya. Apa yang kita nggak bisa ya kita coba pikir gimana caranya. Tapi gimana supaya bisa main bersama. Ini keluarga GID nih dan Bu Febe lagi. Main bersama nih yang kalau dicoret pakai bedak. Wah,
ketawa-ketawa, ini akan membangun hubungan gitu ya. Kita nggak bisa dan nggak boleh dan nggak usah jaim-jaim kalau di rumah. Semakin kita jaim, apalagi kalau anak-anak kita udah pra-remaja dan remaja, anak-anak itu sensitif sekali terhadap kemunafikan. Anak-anak pra-remaja dan remaja. Makin jaim, dia tuh tahu banget lah. Kita luar dalam dia tahu. Gitu. Ini ngupas jahe bareng-bareng sambil ngobrol, main board game. Sekarang ada banyak sekali board game yang bagus, ya kan? Ini contoh lainnya, outdoor activity. Saya itu bukan orang outdoor, saya itu orang indoor banget. Tapi waktu ada acara outdoor naik gunung, ini anak-anak saya umur tahun 2011 nih, 10 tahun lalu. Umur 15 sama umur 14. Saya mau naik gunung. Demi apa? Demi hubungan dengan anak, bukan demi gunungnya. Saya bukan orang outdoor, nih lihat aja ya bahasa tubuh saya. Saya takut banget diangkat-angkat begini ya. Ini dengan anak saya, ini dengan Pak Christian Kartawijaya ya, Bu Anu Kartawijaya. Ini adalah acara-acara fathers and sons. Jadi apapun kita mau keluar ya, out of the box. Kalau kita hanya maunya kita sendiri aja, kita mah terbatas. Kesenangan kita terbatas, belum tentu sama dengan anak kita. Ya, itu nomor C. Ini juga nih contoh lain ya. Main kemah-kemahan di dalam rumah. Gitu ya. Ini ceritanya berangkat ini dalam masa pandemi nih. Main kemah-kemahan. Nah, ini gimana bisa terjadi? Ini di komunitas Sahabat Kristus. Ya, Pak Christian dan Bu Ana Kartawijaya. Semuanya bikin kemah-kemahan, nanti kirim fotonya. Nah, kalau Anda di ICS ini, misalnya bikin komunitas dari orang tua kelas 6, orang tua kelas 5, terus bikin acara bareng, kemah-kemahan bersama, camping gitu ya. Di dalam rumah, dalam masa pandemi ini bikin di tempat tidur kemahnya, terus semua bikin fotonya, terus kumpulin fotonya, terus wah lihat fotonya, wah ketawa-ketawa gitu ya, seneng lihat keluarga ini, terus di nge-zoom ya, Zoom meeting, terus tayangkan foto masing-masing keluarga, wah ketawa-ketawa seneng sekali. Ini para ayah, terutama kalau lakukan hal-hal ini, waduh, hati anak-anakmu akan nempel dan itu jadi lambang di dahi nanti waktu masukkan firman jadi lebih mudah. Contoh lain, nih keluarga yang sama. Tapi ini ada dari banyak keluarga, saya punya foto-foto nih, saya contohkan aja. Ini adalah piknik-piknikan, halu ke Bali. Ini di rumah nih, di depan rumah. Pura-puranya check-in, anaknya jadi petugas apa nih ya, check-in, terus check-in ke hotel. Nanti ada foto-fotonya, main hotel-hotelan, gitu. Macem-macem, di keluarga lain fotonya lain lagi, wah semuanya ketawa-ketawa. Itu pikirkan. Nah, dari sini Anda dapat ide-idenya. Nggak harus sama, tapi ide-ide bisa ide-ide kreatif, ide-ide gila, out of the box ya. Kita lakukan kalau dalam komunitas itu akan lebih kelakon, lebih terlakukan nantinya. Berikutnya nih bagian D. Usahakan untuk lakukan hobi yang sama. Kenapa? Orang yang memiliki hobi yang sama itu akan banyak berinteraksi, banyak ngobrol, banyak diskusi, banyak sebagainya. Nah, hobi saya adalah nyanyi, saya penyanyi ya. Anak saya pianis. Jadi saya sering sekali latihan di rumah dengan dia dari waktu dia kecil sampai sekarang. Hobi kami sama, kami bisa ngobrol tentang musik, tentang lagu, tentang apa. Nah, ini cuma contoh ya. Anda jangan berkata, oh saya bukan orang nyanyi. Iya betul, ini cuma contoh. Tergantung hobi Anda apa atau hobi anak Anda apa, setel supaya sama. Karena kalau kita punya sahabat dari goeser misalnya, sama-sama suka ngegoes, pasti banyak hal yang bisa didiskusikan. Lu beli ini di mana? Ini gimana? Sepeda gue pakai ini. Itu orang yang hobi sama. Anda hobi moge, motor gede atau apapun. Anda hobi apapun sama jadi banyak dan kita mau pembicaraan kita dengan anak-anak kita jadi banyak. Nanti itu instruksi dan koreksi makin berkurang dari kita karena kita banyak ngobrolin hal seperti ini. Ini contoh lain ya. Ini contoh orang yang keluar dari kotaknya. Ini staf saya di kantor. Dia bukan orang musik, tapi anak-anaknya dua, perempuannya Letty and Feli namanya. Ya, itu suka nyanyi. Jadi si ayah ini orang komputer ya, dia belajar dari website gimana caranya bikin musik melalui dengan komputer. Terus dia bikin lagu banyak sekali. Ini salah satu contoh ya.
di website mereka Letty and Feli ya. Ini lagu mengenai binatang. Nanti ada di YouTube ya. Viewer mereka bisa 280.000, 80.000, 100 kali 90.000 dari lagu-lagu yang sederhana ini. Saya tayangkan ya. Ini udah kedengeran suaranya nggak ya? Kedengeran ya? Ayam beberuang, cicak dan domba, elang, flamingo, gajah, harimau. Ya, saya putarkan segitu aja ya. Lagu sederhana sekali. Dan ada puluhan lagu di website ini apa namanya mereka punya apa namanya Letty and Feli itu lucu-lucu lagu anak-anak. Nggak usah ngomong soal kualitasnya karena yang kita pentingkan adalah aktivitas bersama. Ya, jadi bondingnya kuat sekali dengan anak itu. Dan ini anak-anak udah tambah besar, nanti jadi kenangan-kenangan yang manis sekali antara orang tua dan anak. Waktu nanti jadi dewasa jadi pembicaraan yang terus-menerus karena hubungan sudah dibangun dari situ. Berikutnya, ini ya nonton dan diskusi olahraga atau atlet favorit bersama. Ini kami lakukan di keluarga kami. Saya punya klub yang sama dengan anak-anak cowok, Manchester United sampai sekarang. Dari anak-anak pra-remaja belasan tahun lalu sampai sekarang. Anak saya tinggal jauh, kita bisa WA terus gitu ya soal klub kita atau soal Cristiano Ronaldo. Saya dengan anak kami yang sulung yang wanita, dia suka sekali tenis. Kami bisa diskusi lama sekali, bisa nonton bersama Wimbledon, US Open, French Open, apa aja bisa diskusi tentang pemain apa segala macam. Emma Raducanu yang baru juara US Open, bisa bicara tentang banyak sekali diskusi tentang Federer, tentang sebagainya. Saya nonton MotoGP bersama anak-anak yang cowok dari mereka kecil dan F1. Jadi itu nobar itu jadi alat buat para ayah mengembangkan hubungan. Ini ya contoh lain, saya keluar dari out of the box saya sendiri. K-pop, saya emang nggak suka K-pop, tapi kalau anak saya suka K-pop, saya mau nonton. Saya tanya, grup kamu apa yang kamu senang? Oh, Mamamoo. Wah, saya nonton. Kita membahas secara teknik, nyanyi, secara performance, secara apa, banyak sekali diskusi. Terus saya ditantang, ayo ayah bisa nggak nyanyi K-pop? Saya lagi rekam nih pakai apps yang baru, dia cariin apps-nya Audacity. Saya rekam sekarang ya. Oh, jadi teman bersama. Ya, dari umur kecil sampai sekarang. Contoh lain, jadi supporter dalam aktivitas anak. Para ayah saya ingatkan lagi, sejak kecil kalau dia ada acara, ini anak kami jadi flower girl, dia ikut balet. Apapun acara dia, saya akan luangkan waktu. Kalau ibu-ibu udah pasti nemenin. Tapi ayah penting sekali untuk menemani. Ya. Jadi sampai dia ini konser dia di S2 ya sebagai pianis ya. Kami tetap menemani dari kecil sampai besar begitu. Ini ada ayah dari Jogja yang terus belajar dan menerapkan. Dia Andi Korinto belajar dari kami sejak anaknya umur 2. Ya, dia setia dalam pertumbuhan rohani dan pelayanan, sangat banyak mendampingi anak dalam berbagai aktivitas, menjadi pelatih dan pendorong dan penyangga utama dari Benji nama anaknya. Menjadikan anaknya Benji sekarang baru umur 7 atau 8. Sangat pede, saya udah berkali-kali ketemu dengan Benji sejak dia umur 2. Dan di umurnya yang umur 6, saya bertemu terakhir umur 7 tahun 2 tahun lalu, itu anak sangat matang. Ini contohnya ya. Ini Benji. Ini papanya yang ngomong.
Ya, itu suara ayahnya tadi. Ayahnya mendampingi dia dalam belajar karate, belajar push bike, belajar climbing, belajar apa, mendampingi terus dan anak ini jadi matang sekali di umurnya. Jadi taat sekali, ya. Yang terakhir adalah F, ya. F adalah bergaul dengan teman anak-anak. Ini anak kami nomor 1, anak nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan dengan teman mereka. Ya, mereka lagi kuliah nih. Ya, kemudian kami undang teman-temannya makan bersama dan ini kami lakukan sejak kecil. Kalau waktu kecil habis sekolah minggu, habis gereja, ada yang mau ke rumah, mau makan, ayo sama-sama makan ke rumah makan minggu. Udah hafal mereka makanan kami di hari Minggu itu apa. Sampai mereka dewasa, kami tetap lakukan begitu. Kalau kita gaul dengan teman-teman mereka, ada banyak sekali pembicaraan. Kami mendoakan teman-teman mereka juga, lagi apa mereka sekarang, lagi apa. Mendoakan teman kita jadi teman mereka. Teman mereka jadi teman kita, bolak-balik. Ya. Ini juga terus mereka sudah menikah, anak kami ini ya baru menikah ya. Kami terus bergaul dengan teman-teman mereka, pergi kemana dengan teman mereka terus. Dan itu adalah menjadi persahabatan kita sebagai keluarga dengan teman-teman mereka. Ya, nah, sampai sini dulu. Saya kembalikan kepada Miss Tia dari contoh-contoh metode ini. Mudah-mudahan memberikan ide dan silakan Anda modifikasi sendiri dan silakan bertanya mengenai. Mudah-mudahan yang tanya tadi udah mulai terjawab ya tadi. Saya Iya. kembalikan kepada Miss Tia. Ya, thank you Pak Rizal untuk 6 contoh praktisnya nih ya, bagaimana kita bisa mengembangkan hubungan dengan anak. Tadi saya juga lihat udah ada beberapa fase ya Pak, dari yang anak-anak, idenya seperti ini, yang PT seperti ini, bahkan sampai yang sudah dewasa pun ada idenya juga nih Bapak Ibu. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai seputar bagaimana membangun hubungan dengan anak-anak, atau dengan anak Bapak Ibu, silakan ditanyakan melalui kolom chat box atau melalui Google Form, atau bisa langsung bertanya saat ini, silakan klik raise hand button dan saya akan izinkan untuk berbicara. Sebelumnya Pak, sebelumnya masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Yang dari tadi kita lihat kan memang gambaran keluarga yang lengkap dan sempurna ya Pak ya. Ada ayah, ada ibu, dan anak-anak. Bagaimana jika kondisinya seperti yang ditanyakan oleh Ibu Tati tadi, jadi suaminya telah dipanggil Tuhan, jadi waktu anaknya berumur 4 tahun, sudah tidak ada papa, sehingga Ibu Tati berperan sebagai ayah dan ibu. Nah, mendengar hal itu tentunya ada kekhawatiran gitu, bisakah seorang ibu ini melakukan 2 peran, dan nanti bagaimana untuk perkembangan anaknya di kemudian hari, seperti itu Pak. Ya, bagus. Terima kasih. Untuk single parents ada anugerah khusus dari Tuhan. Waktu Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, Tuhan sendiri yang akan menjadi pemimpin dalam keluarga Anda. Dan itu indah sekali. Mazmur 68 ayat 6 berkata demikian. Mazmur 68 ayat 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Wow, indah sekali. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa Dia akan menjadi bapa bagi anakmu dan Dia sendiri akan menjadi pelindung bagi engkau para janda. Itulah Dia Allah di kediamannya yang kudus. Dan saya selalu berkata kepada para single parents, bacakan ayat ini untuk anak-anak Anda dan katakan kepada anak, ini ada janji Tuhan loh, indah sekali. Tuhan bilang bahwa papamu itu adalah Tuhan Allah sendiri loh. Jadi kamu dengar sama Tuhan Allah Bapa ya. Karena itu papamu. Dia jaga kamu, dia pimpin kamu. Apakah hidup kamu akan jadi gimana-gimana? Kalau kamu taat sama dia, dia punya pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Dan dia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Ya kan? Dan katakan lagi kepada anakmu, Tuhan janji, Tuhan akan jadi pelindung bagi mama. Wah, mama rasa senang sekali dan mama kuat sekali karena Tuhan. Kalau mama sendiri, mama nggak kuat. Tapi karena ada Tuhan, mama bisa jadi mama sekaligus berperan ganda. Karena apa? Karena Tuhan tolong kita. Dan di dalam sejarah hidup manusia, nggak sedikit anak yang dibesarkan oleh single parents itu menjadi orang yang berhasil. Anda silakan gali
siapa-siapa tokoh dunia yang dibesarkan oleh single parents, dan Anda akan menemukan banyak dan bisa membicarakannya dengan anak Anda setelah menggali artikel-artikel itu. Kalau anak Anda sudah cukup sudah remaja, bisa mengajak dia menggali bersama. Ayo cari siapa dari tokoh ini, tokoh Indonesia atau tokoh dunia yang berasal dari keluarga yang single parents. Oleh sebab apapun, Anda akan terkejut sekali. Amazed bagaimana Allah bisa melakukan hal itu. Amin. Ya. Thank you Pak Rizal, very encouraging ya, janji Tuhan untuk setiap keluarga yang memang tidak lengkap antara ibu atau ayah, pasti Tuhan akan menyediakan. Baik itu mungkin juga ada yang kehilangan istri sehingga papa harus menanggung atau membesarkan anak sendiri, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Amin. Terima kasih Pak Rizal. Nah, saya ada pertanyaan nih Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau yang ngobrol itu nggak boleh koreksi, nggak boleh ngasih instruksi. Terus kita orang tua kapan boleh mengoreksi dan memberikan instruksi? Waktu kapan yang tepat Pak untuk mengoreksi mereka dan memberikan instruksi? Bagus, bagus. Yang jelas bukan waktu one on one. Karena kita mau membangun persahabatan. Ya. Nah, kapan kasih koreksi? Bisa waktu insiden terjadi, tapi biasanya waktu insiden terjadi dan kita koreksi, biasanya kita marah tuh. Kita nadanya pasti do atas gitu ya. Nah, waktu kita mengoreksi dengan nada yang tinggi, itu nggak efektif. Karena bentuknya bukan koreksi, bentuknya jadi omelan. Dan omelan itu nggak termasuk di dalam Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4, dan kamu Bapak, hai Bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hatimu, tapi anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Didiklah, waktu dipakai kata didiklah, Alkitab bahasa Inggris berkata, bring them up. Ya, pertanyaannya selalu, do you bring your kids up or you bring your kids down? Nah, omelan will bring your kids down. Padahal perintah Tuhan adalah didiklah, bring them up di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan waktu dikatakan ajaran, bahasa Yunaninya itu adalah sekaligus itu menasihati, mengingatkan, tapi juga sekaligus menghukum. Jadi itu satu paket. Kapan waktunya? Saya udah katakan tadi, bisa pada saat insiden terjadi, tapi lebih baik jangan saat insiden terjadi. Ada yang namanya non-conflict time. Non-conflict time. Penting sekali. Mengajari anak-anak saat non-conflict time. Kitanya tenang, dianya tenang. Jadi, misalnya saya kasih contoh. Anak kami yang dua, cowok dengan cowok, berantem gitu ya. Oh, kan namanya cowok sama cowok pasti berantem, apalagi kalau umurnya dekat. Gitu kan. Berantem. Nah, dulu saya caranya salah. Siapa yang minum? Ah, udahlah kacau lah. Udah dari 2 orang yang berantem jadi 3 orang yang berantem ya kan? Begitu kan? Jadi waktu dia berantem, waktu saya belajar, oh tekniknya salah. Saya harus diem, kasih kode tertentu. Jadi saya bilang, nanti besok, sekarang saya waktu non-conflict time, malam. Sebelum kami devotion atau sesudah devotion time, ada waktu ngobrol, itulah non-conflict time. Nih ayah mau kasih tahu ya, ayah baru belajar nih teknik. Nanti besok-besok kalau kamu berantem, mudah-mudahan nggak berantem ya, tapi kalau berantem nih, ayah hanya akan gini. Kodenya begitu. Berarti terus ayah akan satu ke belakang, satu ke depan. Ke teras belakang, ke teras depan. Udah 15 menit di situ. Merenungkan apa yang kamu lakukan. Nanti sudah 15 menit, boleh kembali. Jadi waktu mereka berantem, udah yang satu ke 15 menit ke sana. Nah, anak saya yang sanguin, yang nomor 3, cepat sekali beresnya dia. Dia nggak tahan 15 menit suruh nggak main, nggak suruh diem, dia keringetan. Tapi anak saya yang nomor 2, yang flekmatis, itu lama sekali, bisa 15 menit itu belum beres hatinya. Ya biarin aja. Jangan disuruh, ayo salaman, ayo yang baik. Itu for the sake of ritual only. Itu nggak akan ngefek. Gitu ya. Jadi biarin, non-conflict time. Nah, anak saya yang nomor 3 udah mau salaman. Ayo cepetan, aku mau main lagi. Cepetan. Aku minta maaf. Enggak. Jadi nggak usah gitu. Ya. Dan jangan tanya di depan yang dua-duanya bersangkutan. Ayo, kenapa kamu? Kenapa? Kamu ngapain? Dia pukul aku. Itu waktu conflict time kan? Nggak bisa kalau waktu conflict time itu.
Jadi waktu sesudah tenang, semuanya tanya, tadi kamu ngapain? Terus jawabannya suka gini kan, dia tendang aku. Enggak, dengerin ayah tanya apa. Kamu ngapain? Dia tendang. Bukan. What did you do? I kick him. Oke, oke. Baru. Terus kita bahas mengenai itu. Jadi itu dalam nada yang tenang kalau non-conflict time itu. Baru kita bisa masukkan pengajaran. Begitu ya, Justia ya. Iya, baik Pak Rizal. Bagus sekali nih jawabannya. Aduh, saya juga kalau lagi berantem berdua ya, mau anaknya, kadang-kadang kita kalau misalnya kita bantu lerai, nanti mereka nggak belajar untuk solve konflik. Tapi kalau belajar solve konflik, namanya masih anak-anak kecil ya Pak ya, terus-menerus gitu kan. Kalau saya tanya apa yang dilakukan, pasti jawabnya gitu. Saya tendang, tapi dia tendang saya dulu gitu. Jadi kan selesai juga gitu ya. Thank you Pak. Jadi pada saat non-conflict time Bapak Ibu kita bisa menyampaikan koreksi dan juga instruksi tentunya. Setiap kali ada kejadian atau insiden kita harus tarik nafas dulu ya Pak ya supaya nggak langsung Kita keluar ini waktu insiden itu saatnya betul. Waktu insiden itu saatnya kita lebih menerapkan 1 Korintus 13. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih itu sabar. Kasih di situ waktu kita sebagai orang tua bertumbuh di dalam hal itu, kita bisa tenang waktu mereka nggak tenang. Kita membesarkan mereka dengan pengaruh. Mereka jadi bisa tenang. Gitu. Tapi kalau kita nggak tenang waktu mereka nggak tenang, mereka lihat gini caranya. Kalau nggak tenang tuh marah aja. Gitu. Nah kita kan orang tua kan cenderung begitu. Anak-anak nggak tenang. Kita lebih nggak tenang. Nah itu nggak bisa membesarkan dengan pengaruh. Oke. Siap, thank you Pak Rizal. Masih ada satu bagian lagi Bapak Ibu, jangan kemana-mana. Pak Rizal silakan dilanjutkan bagian terakhir mengenai memuridkan anak dalam Tuhan. Iya, mari kita lanjutkan. Nah, kita mengembangkan hubungan-hubungan itu untuk memuridkan. Bukan sekadar menjadi teman, tapi teman di dalam Tuhan. Teman untuk bertumbuh bersama, teman untuk melayani bersama, teman untuk berdiskusi bersama. Sekali lagi, ini nanti ada beberapa ide. Anda silakan nanti ambil 1-2 untuk terapkan di keluarga Anda. Nanti waktu Anda mendapatkan PowerPoint-nya melalui panitia, nanti Anda sudah menerapkan 1-2 hal, maju lagi, tambah lagi 1 hal lagi. Nanti lihat lagi PowerPoint-nya, tambah lagi 1 hal lagi setelah berapa bulan, supaya Anda sebagai orang tua terus bertumbuh dan melakukan metode-metode yang baru, dan dengan demikian sedang menerapkan Ulangan 6 ayat 4-9 tadi, mengajarkan berulang-ulang pada waktu bangun, pada waktu tidur, pada waktu berbaring, pada waktu dalam perjalanan, pada waktu di rumah, dalam segala situasi. Dan ini semua metode untuk memuridkan anak di dalam Tuhan. Ya, yang pertama, storytelling. Rutin. Ini foto anak kami umur 5431. 5431. Ya. Ini saya ingat sekali. Kalau saya storytelling itu anak-anak ini belum umur 1 malah. Saya umur 4 sampai umur 2 sampai umur 4 itu saya cerita hampir tiap malam. Gitu ya. Dan Anda bisa browse di internet apa efek storytelling. Storytelling itu selain memasukkan nilai-nilai, storytelling itu menumbuhkan hubungan dengan anak. Nah, jadi waktu mereka umur 2-4 saya storytelling Bible stories. Nah, tapi kan Bible stories kan nggak banyak-banyak banget ya kan? Ya itu aja. Jadi metodenya yang kita ganti-ganti. Jadi dulu saya mulai dengan bercerita. Mungkin Anda nggak tukang cerita, nggak apa-apa. Yang paling menarik adalah kalau ayah bercerita. Itu anak tuh lebih, wow, lebih dengar gitu. Saya belajar bercerita. Nah, nanti kemudian pakai metode lain lagi, ya. Pakai metode itu tuh alat-alat peraga kan banyak untuk guru sekolah minggu kan. Ya udah, kami beli, cari di toko buku rohani ya. Terus yang pakai flanel tuh ditempel-tempel tuh, gambar-gambar.
terus tempel-tempel, ini Musa datang, tempel gambarnya, terus cerita, wah itu buat anak-anak lebih menarik lagi kan. Nah, terus anak-anak udah umur 4 mau rebutan, aku yang tempel gambarnya. Wah, udah giliran deh tuh. Saya yang cerita, mereka yang tempel. Oh, itu bukan Musa, yang mana yang Musa? Oh, ini tempel. Terus berikutnya lagi, aku mau tempel sama cerita. Oh, ya bagus juga, gitu kan. Papa jadi bebas tugas, sore, gitu kan. Tapi storytelling itu betul-betul membangun anak-anak. Di umur-umur berikutnya, buku umur-umur 6, 7, 8, saya cerita sayanya menjadi alat peraga. Jadi saya cerita mengenai Daud lawan Goliat ya. Ayo, ayah jadi Goliat. Tuh, di tempat tidur nih. Oh, ayah jadi Goliat. Kamu jadi Daud ya, satu persatu. Jadi Daud. Giliran 4 kali jadi Daud. Jadi saya jadi Goliat di ketepel 4 kali, mesti jatuh 4 kali loh. Waduh, udah jatuh-jatuh beneran ya. Jadi saya masukin bantal ya di dalam kaos saya. Wup, wah gede kan. Terus saya, I am Goliath. Gitu. Terus, ayo udah ketepel. Wah, saya jatuh gitu. Wah, anak-anak ketawa gitu kan. Aku, bangun lagi, ketawa lagi, tepel lagi, jatuh lagi gitu. Alat peraga. Ya, kemudian waktu mereka umur 8, umur 9, saya udah Bible story kan udah habis gitu ya. Cerita dari heroes of faith, pahlawan-pahlawan iman. Ada banyak sekali ya penginjil-penginjil terkemuka itu. Saya cerita mengenai Hudson Taylor, contoh Hudson Taylor ya, yang menginjili di Cina. Saya kan nggak bisa bahasa Mandarin, saya pura-pura aja berbahasa Mandarin. Kan sering dengar di gereja yang cua ya gitu ya. Terus dah Hudson Taylor tuh dikejar sama orang-orang dong baca ceritanya. Saya baca buku-buku itu Hudson Taylor, Fanny Crosby, apa namanya D.L. Moody dan sebagainya. Baca tiap malam 3 halaman, pulang kerja baca 3 halaman, cepet nih anak-anak udah nunggu, anak-anak nunggu mau diceritai, gitu kan. Wah cerita, oke cerita. Terus dia dikejar-kejar Hudson Taylor. Terus dia loncat ke dalam kapal perahu. Saya mesti loncat tuh ke tempat itu. Terus nyumput itu. Wah, loncatnya berapa kali. Tapi kita itu jadi peraga hidup. Dan itu membangun hubungan dengan anak-anak. The storytelling. Nah, kemudian saya suka lihat anak-anak kami yang cowok main. Main itu dari cerita-cerita yang saya ceritakan. Terus dia main pura-puranya jadi D.L. Moody. Jadi mainnya tuh khotbah-khotbahan gitu kan. Yang satu jadi jemaat, yang satu jadi Al Moody. Terus dia khotbah. Hi young man, do you want to believe in Jesus Christ? Gitu. Oh yes, katanya gitu ya. Terus doa gitu ya. Itu anak saya jadi masuk ke sekolah teologi. Itu Tuhan pimpin ya. Tapi maksudnya jadi apa namanya memimpin, memasukkan nilai dengan cara-cara itu. Ya, ya itu baru pertama tuh storytelling ya. Anda bisa bilang enggak gua banget sebagai orang tua, enggak apa-apa, tapi kalau Anda lakukan Anda sedang menerapkan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 tadi. Ya, cari aja buku-buku banyak sekali, ya. Bacain aja ceritanya kalau nggak bisa cerita. Baca, anak-anak udah sangat tertarik kalau dibacain cerita. Kemudian yang kedua adalah menginjili anak-anak. Matius 28 ayat 19-20 itu perintah Tuhan kepada kita. Tapi terutama di rumah dulu menginjili. Umur 5-an gitu ya, saya menginjili anak-anak. Ya, saya pakai ilustrasi jembatan yang saya sudah pelajari sejak mahasiswa. Anda silakan tanya sama hamba Tuhan di gereja, di sekolah, tapi injili anak-anak, pastikan mereka terima Kristus. Nah, kemudian satu-satu saya injili satu-satu. Ya, ini adalah buat art ya. Ini waktu penjajahan, ini waktu 17 Agustus nih tahun 2002. Dijajah oleh Belanda, kita dulu dijajah oleh setan. Pakai bambu runcing, Yesus yang mengalahkan setan. Kemudian jadi dirobek birunya. Kemudian kita boleh percaya Yesus ada, Roh Kudus di hati. Kemudian di Indonesia kita boleh ke gereja. Terus kita boleh memuji Tuhan, karakter kita bertumbuh. Ini adalah art aja. Tapi kita menginjili anak-anak. Ya, supaya saya orang Kristen sejak kecil, tapi saya baru terima Kristus pada waktu saya SMA, diinjili oleh orang, dan sejak itu bertumbuh. Nah, saya mau memastikan anak-anak saya jangan diinjili orang nanti pada waktu mahasiswa.
Bisa iya, bisa enggak loh, gambling loh ya. Jadi saya mau pastikan dari kecil mereka udah terima Kristus begitu ya. Ada banyak caranya, di toko buku ada banyak cara. Tinggal lihat, lakukan secara bersama-sama di dalam komunitas, sharing di dalam komunitas kelas misalnya di ICS antar parents, bentuk komunitas begitu, sharing. Kemudian ketiga ya ini. Ketiga adalah komunikasi berisi kepada anak-anak. Saya punya buku komunikasi dengan anak-anak. Punya buku komunikasi saya, ayah, dengan setiap anak satu. Jadi ini tahun 2001 ya, anak saya yang pertama umur 6. Ya, saya masuk ayat, kemudian karakternya ini orderliness, put things back where they belong. Ya, saya books, toys, dishes, clothes. Nanti dia isi yes no yes no. Nanti dia isi. Jadi saya kasih pagi, saya isi malam nih buku-buku komunikasi. Pagi saya kasih ke mereka, nanti mereka isi selama beraktivitas seharian. Pulang kerja mereka serahkan buku komunikasi. Nah, saya lihat isiannya yes, yes, yes. Oh ini juga maksudnya yes ya. Yes plus plus dishes. Terus saya beri pujian, 2 thumbs up, especially for the dishes, very good Ranita. Saya tanda tangan, kasih stiker. Itu buku komunikasi kami. Ini contoh lain buku komunikasi tahun 2002. Dia umur 7. Ya, kalau dia melakukan kesalahan, saya panggil istri saya kasih tahu dia gini gini gini. Saya dengar, oh begitu. Saya panggil dia. Saya diktekan, ini tulisan dia nih. Ini terus saya, what did you do? Why? Do you think it's good? Ini I do bad things since morning. Why? Because I forgot about what you teach me. Do you think it's good? Not for me now, but for Satan is yes. Ya, jawaban anak-anak ini loh ya. Buat setan bagus, buat saya enggak. Kalau aku enggak, do you think please God? No. What is your plan to avoid? Ya, pray to God so God would help me. Ya, jadi saya diktekan pertanyaannya, dia kembali ke kamarnya, dia harus merenungkan, dia harus isi. Ini ada sekolah yang meniru ini. Saya menjadi konsultan juga di sekolah-sekolah. Ada sekolah yang meniru, menjadikan ini formulir, kemudian kalau anak-anak melakukan kesalahan, dia harus self-assess bagaimana dia, kenapa, dan merenungkan itu. Ini contoh lain ya, tahun 2003 nih. Ini anak kami yang kedua, ini anak kami yang kedua juga. Ini bukunya nih, buku Winnie the Pooh, ada 4 biji, masing-masing anak satu. Simple surat saya, komunikasi saya. Oh, ini anak yang ketiga. Thank you for help. Oh, ini anak yang kedua, sorry. Thank you for helping Renanda put on his diaper. Sederhana, cuma gitu. Tapi mau berisi pujian. You demonstrate your love to your brother. Saya dilapori istri saya. Today you demonstrate the character of generosity by giving bakpao to your friends in Sunday school. Itu sederhana sekali. Hal-hal simpel yang mereka lakukan kita pujikan di tahun 2001 ya. Nah, waktu mereka pra-remaja saya kirim surat-surat. Saya belajar dari satu buku, Letters from Dad, tulisnya begitu. Ini buku ini kepotong ya buat anak saya pertama karena dia pianis. Ranita, sing God's melody of love in your heart. Be reminded of the meaning of your name. Itu arti namanya. Arti nama dia Ranita. And demonstrate the same message every day. I praise God for you to be one of the ours in our family. Jadi ini contoh surat saya juga nggak bisa surat menyurat itu, nggak gua banget. Tapi saya baca dari satu buku itu mengembangkan hubungan, ya udah saya mau dan cuma tulis satu paragraf begini. Ada banyak contoh surat saya kepada setiap anak, tapi saya cuma contohkan satu saja. Macam-macam, habis dia olahraga, habis dia exercise secara disiplin, pujian itu menumbuhkan dia sebagai anak. Pujian ini bagaimana dia untuk memuji Tuhan lebih lagi dan sebagainya. Dan ini berefek sampai mereka udah dewasa. Ini kemarin waktu kami pulang dari States, kemudian dia titip snacks ini untuk kami karantina di hotel dengan surat dari dia dan istrinya masing-masing satu. Love letter saya nggak buka lah ya, itu private ya, tapi indah sekali surat itu. Kita bersurat kepada mereka, mereka juga bersurat kepada kita ya. Ya, titip snack ini, kemudian kasih suratnya, itu indah sekali. Ya.
D. Mengajarkan firman Tuhan dan serta memuji bersama anak. Ya, ini contoh lagi dari pengusaha Andi Korinto di Jogja. Saya kasih contoh nih, bagaimana dia ngajarin Benji ya. Silakan saksikan. Jadi ada orang yang mendengarkan kata Tuhan, dia melakukannya. Dia mendirikan rumah di atas dasar batu. Turunlah hujan dan banjir dan angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu kokoh kuat. Ada orang yang mendengarkan Tuhan, tapi tidak melakukannya. Yang mendirikannya di atas pasir. Ada hujan dan ada badai dan hujan. Ada angin melanda rumah itu. Rumah itu hancur dengan hebat suaranya. Dan orang-orang yang mendengarnya takjub. Gitu. Kenapa Benji kepengen jadi orang yang mana? Orang yang mendirikan rumah di batu. Caranya? Cara lewat apanya? Cara mendirikan supaya jadi orang yang mendirikan rumah di atas dasar batu gimana? Apa yang harus Benji lakukan? Menolong orang, ada yang menjadi baca firman, terus Benji lakukannya. Ya, bagus sekali ya. Pertama-tama pasti ayahnya yang sudah cerita, papa cerita, tapi kemudian anaknya yang menceritakan. Kalau dia menceritakan itu berarti ada di dalam hati dia. Berikutnya saya mau perlihatkan ini. Pujian untukmu di dalam tempat untuk memuji Engkau. Engkau kekuatan bagi kita, untuk kita semua. Ya, itu saja ya. Tapi ini adalah papanya cuma main gitar aja. Nggak ada lagunya. Nah itu si anaknya itu keluar kata-kata itu karena apa? Karena sering memuji bersama. Indah ya. Ini faith talk dari keluarga G ini. Panen tauge. Segala sesuatu ada prosesnya, begitu juga dengan jawaban dan doa. Nanam tauge bersama-sama, panen sambil panen tauge, cerita mengenai bagaimana kalau berdoa. Itu faith talk secara wajar setiap hari. Ya, ini faith talk lagi bikin rumah-rumahan itu adalah belajar tentang membangun rumah di atas pasir dan batu, belajar tentang iman berdasarkan firman. Anda kalau mau nyontoh-nyontoh faith talk bagus-bagus ya, saya sarankan add friend dari FB namanya Nidia Mawar. Itu seorang parents yang bagus sekali, banyak sekali faith talk-nya, kemudian banyak aktivitas bersama anak, Anda bisa nyontoh dari situ. Nidia Mawar, yang kedua adalah Manti Rifai. FB Friends dengan mereka dan Instagram, Anda lihat banyak sekali contoh. Saya nggak bisa masukkan di sini, tapi bagus-bagus sekali. Tadi malam saya memuji lagi Nidia, bagus Nidia, ini faith talk yang bagus sekali dengan anakmu. Karena mereka menerapkan begini. Ini dari komunitas Sahabat Kristus lagi-lagi ya. Anda belajar dari banyak orang, nyontoh, begitu. Ya. Nah, faith talk itu jadi nggak melulu dari Alkitab, tapi dari proses-proses ini masuk ke prinsip-prinsip Alkitab begitu. Ini kami lakukan waktu anak-anak masih kecil, anak-anak buat mainan kuartet untuk menghafal ayat. Ayat tuh dipecah jadi 4, terus mainan kuartet. Love worketh no ill to his neighbor. Ini Romans 13:14. Ini waktu pra remaja mereka buat lagi ayat dipecah jadi 6. Jadi hafal ayat begitu ya. Matius 7:25 panjang sekali ya. And the rain descended and the floods came and the winds blew and beat upon the house and it fell not, for it was founded upon rock. Jadi hafal ya. Kemudian ini faith family altar. Family altar tuh santai ya. Jangan pikir gereja dipindahin ke rumah, ke kamar, enggak, santai. Kadang duduk di atas, kadang duduk begini mengenai penciptaan manusia sambil gunting-gunting kertas begini. Ini belajar tentang kasih Allah dengan alat peraga, kertas disobek jadi salib. Kami juga waktu anak-anak kecil beli buku
untuk mengambil ide-ide, buku-buku gitu ya, untuk lihat ya, art dalam hal spiritual begitu banyak sekali contohnya. Jadi kami juga waktu anak-anak remaja beginilah caranya. Main-main, memuji Tuhan bersama, ngobrol, baca Alkitab ya. Yang terakhir adalah yang E adalah pelayanan bersama. Kalau ini dilakukan dari kecil sampai remaja, ini adalah keluarga Pak Riki dan Bu Ika, profesional sibuk yang berkarir, karirnya bagus, tapi sangat setia bertumbuh ini sebagai tim pujian bersama-sama. Tim pujian juga di GKY Sunter, tim drama, ini tim pujian melalui Zoom. Indah sekali memuji sebagai satu keluarga. Kami melakukan sejak anak-anak kecil, ya, anak-anak kami 1, 2, 3, 4, umur 12, 11, 10, 8. Ikut sama gurunya di GKI Puri. Nah, kalau mereka main musik, saya mau menjadi liturgis. Jadi satu tim pelayanan itu indah sekali. Kita bertumbuh bersama, melayani bersama. Dan yang terakhir adalah nggak kalah penting melatih anak itu memuridkan anak ya, melatih anak dalam beberapa keterampilan. Ya, saya melatih mereka nyapu, ngepel, setrika, begitu ya. Apalagi Anda yang nggak mau terima mbak sekarang ini ya, ini bisa jadi tim bonding di dalam rumah, di dalam keluarga. Waktu anak-anak udah lebih tinggi, melatih mereka ganti lampu, sekarang mereka udah bisa naik tangga, ganti lampu, bukan saya lagi, bukan ibunya, tapi anak-anak giliran. Tapi itu akan melatih dan mematangkan mereka pada setiap umur mereka. Dan ini saya tutup dengan satu kutipan dari Benjamin Disraeli, salah seorang mantan Perdana Menteri Inggris tahun 1800-an. Dia katakan, no success in public life can compensate for failure in the home. Anda bisa sukses sebagai pebisnis, sebagai profesional, Anda menduduki puncak-puncak top management, tapi if you fail in the home, it won't compensate the failure. Jadi mari ingat itu perintah Tuhan, Ulangan 6 ayat 4-9 kita melakukan dengan beberapa contoh ini, dan nanti silakan Anda mengambil 1-2 hal dan menerapkannya, dan Anda mengembangkan. Kemudian kalau Anda membentuk komunitas di ICS ini, akan ada banyak ide dari teman-teman pastor yang lain, orang tua yang lain, parents, dan itu memperkaya kita bersama dan kita bertumbuh. Terima kasih, itu adalah contoh-contoh, dan saya kembalikan kalau masih ada waktu untuk bertanya jawab, saya kembalikan kepada Mistia. Iya, baik Pak Rizal. Masih ada beberapa pertanyaan nih Pak Rizal. Sebelumnya, sepanjang hampir 2 jam ini, saya bisa melihat bagaimana luar biasanya buah manis yang dipetik oleh keluarga 6R ini ya. Secara konsisten, Bapak Rizal dan istri sudah melakukan parenting yang sangat amat baik, yang bisa juga kita coba. Ini boleh kelihatannya, saya mau lihat seberapa banyak yang ingin nantinya juga bisa memetik buah yang manis ya, hubungan dengan anak yang luar biasa, bahkan sampai anak-anaknya sudah besar seperti sekarang. Nah Pak Rizal, ada pertanyaan dari orang tua, mungkin saya rangkum ya Pak ya. Hari ini kita sudah mendengar banyak bahkan hal-hal praktis yang bisa kita lakukan. Nah sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai orang tua melawan mental block kita yang merasa bahwa aduh ini too much. Mungkin pembicaranya sosok pendidik atau mungkin guru-guru di sini pendidik, tapi kan saya bukan pendidik katanya. Jadi gimana nih melakukannya, kayak susah banget, kayak saya nggak biasa ngajar, saya nggak biasa, ya nggak punya skill ngobrol sama anak-anak misalnya seperti itu. Atau misalnya justru berpikir bahwa aduh saya kalah ya sama situasi pandemi gini, udah terlalu banyak yang harus saya handle, udah nggak kepegang gitu kan. Apalagi kalau harus nulis seperti buku komunikasi dan sebagainya gitu Pak. Hal-hal seperti ini yang bagaimana ya Pak menyiasati? Kita sudah tahu nih Pak, kita harus melakukan ini, tapi kita sendiri merasa bahwa it's too hard, it's too difficult, too good to be true, untuk dilakukannya tuh susah gitu loh, karena reason-reason di atas. Misalnya saya bukan pendidik, saya bukan guru, saya nggak ada background mengajar, saya juga tidak kepegang gitu. Sebenarnya kalau nggak kepegang, Bapak aja 4 anak kepegang. Mestinya yang lain juga bisa seharusnya. Bagaimana nih Pak melawan diri sendiri? Terima kasih. Itu wajar. Nggak apa-apa. Tapi Anda nggak harus jadi pendidik. Anda hanya harus jadi orang tua. Itu saja. Kalau Anda bisa lakukan itu di perusahaan Anda lakukan yang maksimal sekali di perusahaan Anda. Dan saya yakin Anda melakukan hal-hal hebat di perusahaan Anda. Kenapa?
Karena Anda mau. Kenapa? Karena Anda ingin perusahaan Anda maju. Maka waktu Anda ingin, timbul kreativitas dalam menangani perusahaan. Begitu kan? Saya juga bekerja selama 10 tahun. Saya menjadi konsultan di banyak perusahaan. Saya melihat banyak hal yang baik. Dan Anda kebanyakan pengusaha dan profesional, saya yakin sekali Anda sudah melakukan hal-hal yang luar biasa di usaha Anda atau pekerjaan Anda. Sekarang, alihkan sedikit energi deh. Alihkan sedikit energi yang Tuhan minta kepada anak-anak Anda. Dan saya sudah berikan contoh-contohnya. Tinggal nyontek. Untuk hal ini Anda boleh nyontek. Ya, tinggal nyontek. Karena apa? Karena saya pun nyontek dari buku. Saya lihat dari keluarga lain. Saya lihat dari pemimpin-pemimpin kami. Kami bukannya hebat banget bisa lihat ini. Enggak. Kebanyakan itu nyontek. Jadi, sekarang, kalau Anda mau nyontek, Anda bisa. Masalahnya, you build your own mental block. You build by yourself. You create it. Anda ngecap diri Anda, saya mah bukan gitu. Saya mah enggak gitu. Ya sudah, selesai. Sekarang, apakah Anda bilang, Anda itu tadinya pengusaha yang hebat enggak? Enggak lah, Anda juga mulai dari nol. Anda itu profesional yang hebat enggak? Enggak lah, Anda juga mulai dari nol. Tapi kenapa Anda jadi hebat? Karena Anda mau melakukan. Gitu aja. Ini guru-guru di ICS, ini semuanya guru-guru hebat enggak? Semuanya mulai dari nol. Guru-guru waktu mulai kan deg-degan ya semua ya, ya enggak? Waktu ngajar pertama kali ingat enggak? Deg-degan lah. Anda boleh deg-degan di hadapan anak-anak, nggak usah jaim. Bilang, aduh papi mau cerita tapi deg-degan nih. Nanti kamu kalau nggak ngerti, ganggu-ganggu aja ya. Kalau papi nggak lucu, kamu ketawa-ketawa aja gitu. Supaya papi, ya gitu. Nah, istri-istri, tolong sediakan materinya. Itu peran Anda. Anda carikan bukunya. Istri saya yang menyediakan 4 buku komunikasi tadi. Sediakan bahannya. Laporkan apa yang perlu dikomunikasikan. Cari bersama. Ada begitu banyak kalau Anda mau datang di toko buku rohani atau sekarang bisa beli online, ada begitu banyak resources. Anda bisa membeli itu. Kalau Anda beli buku saya Character Excellence, Anda akan dapat banyak contoh cara praktis mengenai apa-apa yang harus diceritakan kepada anak. Ya, begitu ya, Miss Tia. Jadi kuncinya yang pertama adalah lakukan ya Pak, jangan dipikirkan, dilakukan saja, dan jangan punya berpikir bahwa saya harus jadi punya background pendidikan background, tapi saya ini orang tua, Tuhan sudah memberikan anugerah saya sebagai orang tua, saya hanya perlu melakukan saja perintah Betul. Tuhan. Kalau dari seminar ini Anda jadi takut, saya gagal total. ICS gagal total dengan seminar hari ini. Tolong, jangan jadi takut, tapi jadi semangat. Mau tiru, dari tadi saya katakan, ambil 1-2 hal aja, tiru. Kan simple as that. Ya, begitu ya. Yap, saya sudah kembali, sorry untuk koneksinya tadi. Ada satu pertanyaan lagi Pak, satu pertanyaan lagi. Jadi ini case ya Pak, ada satu keluarga yang dimana anaknya berumur 8 tahun. Ini sedang dalam fase stres menghadapi sekolah online. Jadi dia tidak mau mengerjakan tugas, benar-benar shutdown. Orang tuanya sudah berusaha berbicara heart to heart dengan nada yang rendah, mau mencari tahu apa masalah dan bagaimana bisa membantu. Tapi anak ini setiap hari ajak bicara, yang ada malah nangis, Pak. Gitu. Dan ya, bagaimana cara approach anak seperti ini, Pak? Ya, ini masa yang sulit buat kita semua ya. Buat orang tua sulit, buat anak-anak sulit. Anak-anak tuh merespon situasi seperti ini beda-beda. Ada anak yang kuat, ada anak yang santai, ada anak yang nggak bisa dia belajar di screen itu nggak bisa. Jadi tolong terima itu, kenyataan itu.
ngobrol terus, doain bersama dia juga, terus temui psikolog anak. Di ICS juga ada kan, ya kan, konseling bersama, karena ini butuh penanganan yang khusus dan nggak bisa dijawab secara begini karena saya mesti tahu persis lagi apa, gimana. Dan kalau Anda konseling dengan psikolog anak, itu akan akan digali nanti penyebab-penyebabnya, sumber-sumbernya, dan akan dicarikan nanti bagaimana jalan keluarnya dari situ. Tapi tolong, dalam keadaan stres ini, para orang tua, jangan bikin hidup lebih stres, ya. Ini udah stres semua. Kalau anak nggak bisa belajar, ya udah. Guru-guru saya sebagai trainer, saya training Zoom hampir tiap hari. Udahlah, ini masa anugerah. Mengerti aja. Gitu loh. Bahwa ini nggak bisa yang ideal. Jadi jangan anaknya malah gimana, malah dituntut, malah harus ideal. Ini adalah masa yang nggak ideal. Ini masa penuh harus diberi anugerah yang lebih lagi kepada anak-anak. Dia nggak bisa belajar, ya udah. Kerjasama dengan sekolah untuk menangani anak ini secara profesional dengan bantuan psikolog anak. Dan berdoa, betul-betul berharap akan mujizat Tuhan. Dan dia akan berikan. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 tadi jelas sekali, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Itu bukan saya yang ngomong ya, firman Tuhan ya. Yang tidak melampaui kekuatanmu. Dan pada waktu kamu dicobai, Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar dan kamu bisa menanggungnya. Aminkan dulu ayat itu, berdoa menurut ayat itu, dan minta kepada Tuhan hikmat dan jalan keluar, dan nanti dia akan memberikan jalan keluar yang luar biasa sampai Anda dan kita semua memuji Tuhan setelah ini lewat. Terima kasih. Amin, amin Pak Rizal. Sebenarnya waktunya sudah habis, tapi saya mau bertanya, karena ini satu pertanyaan cukup menarik, bertanya mengenai pendapat atau opini Bapak. Banyak dari antara kita berpikir bahwa anak zaman sekarang berbeda ya sama anak zaman dulu. Kalau anak zaman dulu tuh kayaknya lebih patuh, lebih baik sama orang tua, dikasih sekali denger gitu kan ya. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya kenapa kita yang harus selalu, jadi kita orang tuanya yang harus terus-terusan mengerti anak, mengerti karakter anak, karena anaknya susah diatur zaman sekarang. Bagaimana pendapat Bapak? Apa memang perubahan zaman atau sebetulnya sama aja? Dari zaman ke zaman orang ngomongnya gitu. Ya memang tiap zaman beda. Kalau tiap zaman sama ya kita hidup di zaman batu barangkali ya. Gitu ya. Jadi saya setuju. Tiap zaman ke zaman itu beda. Anak-anak sekarang hidup di dunia yang lebih luas dan lebih banyak pilihan. Dan menyertai pilihan-pilihan itu adalah satu paket dengan pilihan itu adalah godaan. Jadi tolong mengerti dulu hal itu dan menerima itu. Kalau Bapak Ibu Anda hidup di zaman ini, Anda lahir di zaman ini, Anda juga jadi anak seperti itu. Maksud saya mengatakan itu, jangan dicap, anaknya jangan dicap. Nah, ini yang saya nggak setuju. Kalau Anda mencap anak saya, anak sekarang itu nggak patuh, Anda ngecap. Anak sekarang itu nggak bisa dibilangin, Anda ngecap. Kebanyakan, kami udah melayani ribuan keluarga, dan kebanyakan itu karena salah metode dari orang tua. Oke? Nah, hari ini Anda belajar, otoritas nggak boleh tinggi, otoritas makin turun-turun, besarkan dengan pengaruh, nada rendah, semuanya lakukan itu, dan lihat nanti bagaimana Tuhan melakukan bagiannya dengan luar biasa. Itu dulu. Waktu kita menerima zaman ini, kita menerima anak ini, di zaman ini, digital native mereka itu, dan kita nggak ngecap mereka, dan kita bekerja sama dengan mereka untuk menumbuhkan mereka, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa melalui kita dan melalui mereka, dan kita ujung-ujungnya kita akan memuliakan Tuhan dan kita terheran-heran. Dan kita nggak pernah bisa berkata, gua hebat ya, enggak. Karena Tuhan kita hebat, membuat kita mampu melakukan itu. Waktu kita mampu itu bukan karena kemampuan kita,
tapi karena kemampuan Tuhan. Amin. Amin Pak Rizal, terima Terima kasih. kasih. Jadi Terima berikut kasih. adalah pertanyaan terakhir yang saya bisa sampaikan. Mungkin jika Bapak Ibu ada pertanyaan belum terjawab, bisa tolong sampaikan kepada school counselor, kita akan membantu, baik itu pertanyaan umum atau pertanyaan khusus, kita akan dengan senang hati membantu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rizal, tadi juga sudah menyampaikan closing statement-nya, bagaimana kita harus perhatikan di mana fase anak kita sekarang, bagaimana otoritas kita dan bagaimana pengaruh kita. Lalu mari kita sama-sama berusaha sekreatif mungkin, nyontek dari Pak Rizal, mengembangkan hubungan dengan kebersamaan, dan yang paling penting jangan lupa Bapak Ibu, kita juga harus mendiscipleship anak kita, karena mereka adalah titipan Tuhan, mereka adalah anugerah, dan masa-masa ini betul-betul masa-masa anugerah di mana kita punya waktu lebih banyak bersama dengan mereka. Jadi pantang mundur, terus maju. Amin. Iya. Semangat. Terima Yes. kasih ICS. Terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, thank you Pak Rizal. Oke, Bapak Ibu, berikut saya sampaikan beberapa pengumuman sebelum kita bisa dismiss, karena ada ambil rapot nih Pak Rizal abis ini ya. Oke, mari kita lihat slide-nya bersama, Miss Monica. Tanggal 27 November di hari Sabtu di jam 9 sampai jam 10.30. Pembicara kita berikutnya adalah Ibu Charlotte Priyatna dengan tema Oneness in Oneness. Bisa save dan Bapak Ibu, dan nanti akan meluangkan waktu juga untuk